Selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Baik, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu pelajaran matematika. Sebelum saya membahas materi bab 1, saya akan memperkenalkan materi-materi yang akan kita pelajari di semester 1. Yang pertama ada bilangan. Kedua ada himpunan. Ketiga ada bentuk belajar. Yang keempat ada persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Baik, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang bilangan bulat. Tentunya kalian sudah mempelajari waktu kalian di SD. Apa itu bilangan bulat? Sebelum kita ke materi, perlu kalian ketahui kompetensi dan indikator. Untuk standar kompetensi, memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan dan penggunaannya dalam pemecahan masalah. Untuk kompetensi dasar, menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Indikator, memberikan contoh bilangan bulat, menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan, melakukan operasi tambah, kurang, kali, dan bagi pada bilangan bulat, menjelaskan urutan pada bilangan bulat dan pecahan, menentukan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Selanjutnya, di situ bisa kalian lihat pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri atas himpunan bilangan bulat negatif, 0, dan himpunan bilangan bulat positif. Selanjutnya, dalam bilangan bulat, kalian pernah mengenal istilah garis bilangan. Garis bilangan, himpunan bilangan bulat bisa digambarkan seperti pada gambar. Ini ya, bisa kalian lihat letaknya 0 itu berada di tengah. Bilangan bulat positif berada di sebelah kanan 0. Bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri 0. Selanjutnya, bisa kalian lihat, itu penjelasannya. Selanjutnya, operasi bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan. Penjumlahan pada bilangan bulat dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Contoh, hitunglah penjumlahan negatif 3 dan negatif 4. Penyelesaiannya, pertama, negatif 3 dari 0 ke arah negatif 3 ke kiri. Penjumlahan berarti dilanjutkan ke arah kiri sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4, negatif 4. Maka hasilnya dihitung dari 0 ke titik terakhir, yaitu 0 sampai negatif 7. Maka hasilnya negatif 7. Bila menghitung penjumlahan bilangan bulat tanpa garis bilangan.
Bisa kalian perhatikan, 3 ditambah negatif 3, 3 ditambah negatif 3 pasti 0. Negatif 2 ditambah 2, 0. A ditambah negatif A juga 0. Dengan memperhatikan konsep tersebut, bisa kalian selesaikan soal-soal berikut. Hitunglah tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, maka penyelesaiannya bisa kalian lihat, 2 ditambah negatif 7, 2 ditambah negatif 7, 2 dihilangkan, yaitu menjadi 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 5. Supaya 2 ditambah negatif 2 itu hasilnya 0. Ya. Maka jika 2 ditambah negatif 2, 0, maka hasilnya 0 ditambah negatif 5, hasilnya negatif 5. Selanjutnya sifat-sifat penjumlahan, ada sifat tertutup. Bisa kalian baca. Perhatikan contoh di bawah ini. 2 ditambah 9 sama dengan 11. 2 dan 9 adalah bilangan bulat. Hasil penjumlahannya 11 juga bilangan bulat. Maka untuk setiap bilangan bulat A dan B, jika A dan B ditambahkan hasilnya menjadi C. C itu disebut juga bilangan bulat. Sifat yang pertama. Sifat berikutnya ada sifat komutatif. Apakah sifat komutatif? Yaitu pertukaran. Nah, perhatikan contoh berikut ini. 5 ditambah 7 sama dengan 12. 7 ditambah 5 hasilnya 12. Maka jika ini dibalik, 5 tambah 7 menjadi 7 tambah 5, hasilnya sama saja, yaitu 5 tambah 7 sama dengan 7 ditambah 5. Selanjutnya sifat asosiatif terhadap penjumlahan bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut ini. Negatif 5 ditambah 7 ditambah 8. Nah, negatif 5 ditambah 7 dikerjakan dulu karena di dalam kurung. Menjadi 2. 2 ditambah 8 hasilnya 10. Selanjutnya bawahnya, negatif 5 ditambah 7 ditambah 8. Sekarang 7 ditambah 8 dikerjakan dulu. Hasilnya negatif 5 ditambah 15. Hasilnya 10. Maka dari itu negatif 5 ditambah 7 ini dikurung, ditambah 8 sama dengan negatif 5 ditambah kurungnya dipindah, 7 ditambah 8 itu sama saja. Selanjutnya sifat keempat, unsur identitas penjumlahan. Nah, 2 ditambah 0 hasilnya 2. 5 ditambah 0 hasilnya 5. Negatif 10 ditambah 0 hasilnya negatif 10. 0 ditambah 2 hasilnya 2. Maka untuk setiap bilangan bulat A pasti selalu berlaku jika A ditambah 0 hasilnya 0 ditambah A sama dengan A. Yang kelima, invers dan lawan. Maaf, invers atau lawan. Setiap bilangan bulat mempunyai invers atau lawan. Lawan dari suatu bilangan bulat adalah bilangan bulat lain yang letaknya pada garis bilangan berjarak sama dari titik 0, tetapi arahnya berlawanan dengan bilangan bulat semula. Nah, lawan dari 5 adalah negatif 5. 5 itu adalah di sebelah kanan 0, 5 langkah. Nah, lawannya berarti ke kiri.
Berarti lawan dari 5 adalah ke kiri, yaitu sebanyak 5, negatif 5. Selanjutnya, operasi bilangan bulat pengurangan. Pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurang. Bandingkan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. 4 dikurangi 3, hasilnya bisa kalian hitung. 4 ditambah negatif 3, hasilnya berapa? Negatif 5 dikurangi negatif 2, hasilnya berapa? Negatif 5 ditambah 2, hasilnya berapa? Nah, baik, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini sampai untuk operasi bilangan bulat di pengurangan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan dibahas yaitu perkalian dan pembagian. Nah, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini saja. Bisa kalian tulis nanti di rumah apa yang sudah saya sampaikan, atau di dalam video ini bisa kalian tulis kembali di dalam buku dalam bentuk rangkuman. Sekian dari saya, Pak Beni. Terima kasih.